Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Pada pertemuan ini kita akan fokus membahas tentang keuntungan dan kerugian. Apa itu keuntungan dan kerugian? Nah, keuntungan dan kerugian sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada jual beli. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Keuntungan dan kerugian. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami 1. Keuntungan dan kerugian. 2. Presentase keuntungan. Lalu yang ketiga, presentase Kasus pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setelah tiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari kasus pertama diketahui yaitu modal awal Pak Subur sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil penjualan yaitu harga satu porsi bubur ayam dikali dengan penjualan bubur pada hari itu, yaitu 10.000 dikali dengan 110 porsi, maka hasilnya adalah Rp1.100.000. Nah, di sini dicari yang ditanya adalah keuntungan. Maka jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat Rp1.100.000 dikurang 1 juta adalah 100.000. Nah, kasus pertama ini, Pak Subur yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Lalu, kasus kedua, Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasanya berjualan. Sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, dari kasus kedua ini diketahui bahwa modal awal yang dikeluarkan Pak Soso adalah sebesar Rp800.000. Sedangkan pemasukan yang didapat dari penjualan yaitu 8.000 dikali 90. Maka
maka hasilnya adalah 720.000. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 720.000 dikurang dengan 800.000, maka hasilnya adalah negatif 80.000. Nah, maka dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar Rp80.000 dari penjualan bubur pada hari itu. Mengapa dikatakan kerugian? Karena harga jual lebih kecil dari harga beli. Kasus ketiga. Pak Sarto, seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan sebesar Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan sehingga sate yang laku hanya 70 porsi. Nah, dari kasus ketiga ini diketahui bahwa modal awal Pak Sarto adalah sebesar 700.000. Sedangkan pemasukan yang didapat yaitu 10.000 dikali 70, maka hasilnya adalah 700.000. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 700.000 dikurang 700.000, maka hasilnya adalah 0. Nah, pada kasus ketiga ini, Pak Sarto tidak mengalami untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal karena harga jual sama dengan harga beli. Nah, untuk catatan, dalam kasus ini kata untung, rugi, maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain misalnya waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain sifat non-materi diabaikan. Nah, jadi keuntungan adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat melalui modal. Dan sedangkan kerugian adalah hasil penjualan barang atau jasa yang didapat kurang dari modal yang ditargetkan. Persentase keuntungan. Nah, untuk rumus persentase keuntungan yaitu PU atau sama dengan presentasi keuntungan sama dengan HJ, yaitu harga jual atau total pemasukan, dikurang dengan HB, yaitu harga beli modal, dan dibagi HB, yaitu harga beli atau modal dikali dengan 100%. Nah, untuk presentasi kerugian, yaitu rumusnya PR sama dengan atau PR itu yaitu presentasi kerugian sama dengan HB dikurang HJ. HB yaitu harga beli dikurang HJ yaitu harga jual dibagi dengan HB yaitu harga beli dikali dengan 100%.
Di sini ada contoh. Contohnya dikerjakan sama menggunakan rumus presentase kerugian yang sebelumnya. Nah, di sini ada latihan. Untuk Ananda semua, jangan lupa untuk mengerjakan latihan ini. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah paham tentang pembelajaran kita kali ini tentang keuntungan dan kerugian? Jika belum, mari kita diskusikan melalui Google Classroom yang telah tersedia. Untuk tugasnya juga bisa dikumpul melalui Google Classroom. Sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.